Baik, selamat malam Romo, Ibu Bapak. Salam jumpa Selamat kembali. malam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera mulai pertemuan kita malam ini dalam kursus Injil Yohanes, pertemuan yang keempat bersama Romo Alfonsus Setio Gunawan. Mari kita buka pertemuan kita malam ini dengan doa bersama. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami mengucap syukur kepadamu atas rahmat dan nikmat yang boleh kami nikmati sepanjang hari ini. Terlebih pada malam ini kembali kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara kami dalam satu semangat pembelajaran Injil Yohanes bersama Gembala kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Hadirlah bersama kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, untuk memberikan kami semangat dan membuka mata hati, telinga kami, untuk menerima pelajaran yang Engkau berikan melalui Gembala kami. Berkatilah Gembala kami dan juga semua perlengkapan yang akan kami gunakan dalam pembelajaran kami malam ini, agar semua dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kekuatan iman dan pertumbuhan dalam hidup kami. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Ibu Bapak, seperti biasa izinkan saya, Heru, memandu Ibu Bapak pada malam hari ini untuk pembelajaran bersama Romo Alfonsus Setio Gunawan. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan sampaikan beberapa hal sebagai reminder kita. Mohon bantu Pak Lintaka. Lanjut Pak Lintaka. Ya, seperti biasa, malam ini kita akan mulai jam 19.30, kita baru saja berdoa dan jam 5 nanti akan kita mulai bersama dengan Romo Gunawan, lalu seperti biasa juga ada sesi tanya jawab. Mohon dituliskan dalam kolom chat ayat bab berapa dan ayat berapa serta pertanyaannya apa dan dari mana. Kemudian nanti kita akan sampaikan, akan bacakan yang terkait dengan pembelajaran kita malam ini saja. Untuk hal-hal yang di luar itu akan kita pending sampai nanti bab pembahasannya tiba. Kita akan selesai pada pukul 21.30 seperti biasa. Next, Pak Lintaka. Peserta akan kami perkenankan masuk mulai pukul 19.15 dan mohon merename dengan format nama panggilan dan asal parokinya. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa kita perkenankan untuk mic dan video boleh on untuk saling sapa dan salam jumpa. Pada sesi pembelajaran kami mohon agar mic-nya di-off-kan, video boleh dihidupkan ataupun dimatikan sesuai dengan kondisi jaringan barangkali ya. Kemudian wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk, lalu menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, dan pada saat nanti kita membuka kitab suci diharapkan video dalam keadaan on. Sekali lagi, pertanyaan mengenai materi kursus malam ini silahkan ditulis di live chat dengan format nama, bab berapa, ayat berapa, dan pertanyaannya apa. Lanjut Pak Lintaka. Kami juga ingatkan tidak ada kolekte selama kursus Injil Yohanes, namun demikian ungkapan syukur dan persembahan kasih silahkan disalurkan melalui Bank BCA nomor rekening 093 303 3349 atas nama PGDP Santo Gabriel. Mohon ditambahkan kode 21 di 2 digit terakhir seperti contoh pada layar ini. Lanjut Pak. Baik. Tanpa berpanjang waktu, untuk kesempatan berikutnya kami berikan sepenuhnya kepada Romo untuk memulai pembelajaran kita. Monggo Romo Gunawan, waktu dan tempat kami serahkan. Monggo Romo. Ya, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sehat. Iya. Hari ini kita mau meneruskan permenungan kita tentang Injil Yohanes. Setelah kita menyelesaikan bab 1
yang terdiri dari prolog bab 1 ayat 1 sampai 18, kemudian dilanjutkan dengan kisah peralihan menjelang Yesus tampil di publik, yaitu murid-murid yang pertama dalam kisah bab 1 ayat 19 sampai 51. Sesudah itu kita akan memasuki penampilan Yesus di publik di khalayak ramai. Sekali lagi mungkin saya ingatkan bahwa Injil Yohanes adalah Injil tentang permenungan rohani, sehingga itu yang harus ada di benak kita, bahwa Injil Yohanes bukanlah sebuah laporan peristiwa, tetapi Yohanes menawarkan permenungan-permenungan tentang Yesus yang tampil baik di hadapan umum maupun di hadapan para murid, dengan mengambil settingnya di Galilea dan di Yerusalem. Dua kota ini nanti akan kita lihat, kita akan buka-buka kitab suci, maka siap-siap dengan kitab suci, supaya kita tahu sedikit gambaran apa yang dijalani oleh Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, kita melihat setelah selesai bab 1, kita memasuki bab 2. Kalau boleh dikatakan, bab 2 sampai bab 4. Apa yang ada di dalam bab 2 sampai bab 4 seringkali disebut dari Kana ke Kana. Mungkin sebentar kita mau melihat kitab sucinya dari bab 2 sampai bab 4. Mari kita lihat bab 2 ayat 1 sampai 11 atau sampai 12. Di sana Yesus menghadiri perkawinan di Kana, dan Yesus membuat mukjizat yang disebut tanda pertama itu di Kana. Kana itu di Galilea dekat Nazaret. Lalu setelah Yesus selesai menghadiri perkawinan di Kana, kita melihat ayat 12, Yesus pergi dari Kana ke Kafarnaum. Kita melihat dalam peta, kelihatan semua masih di atas, di Galilea. Ya. Jadi dua kota atau wilayah yang besar kita lihat nanti. Lalu bab 2 ayat 13, itu Yesus pergi dari Galilea ke Yudea. Ya, kita lihat Yudea itu di Yerusalem. Yesus pergi ke Bait Allah. Ya. Kelihatan ya, Yerusalem. Sekarang kita loncat ke bab 4. Bab 4 di bawah. Apa yang terjadi dan dibuat oleh Yesus. Bab 4 ayat 46. Kita lihat. Bab 4 ayat 46 dan seterusnya. Tadi kita melihat Yesus dari Kana di Galilea, terus ayat 13, Yesus pergi ke Yerusalem. Lalu bab 4 ayat 46, itu Yesus sudah kembali ke Kana lagi. Ya. Jadi kita melihat perjalanan Yesus menurut Injil Yohanes, Yesus mondar-mandir dari Kana ke Kafarnaum, terus ke Yerusalem. Setelah ke Yerusalem, pergi ke Kana lagi, melalui mana? Melalui Samaria. Ya. Maka bagian pertama ini sering disebut dari Kana ke Kana. Ya, kita melihat dari bab 2 ayat 1 di Kana, ayat 13 Yesus ke Yerusalem,
ke selatan, lalu kembali ke Kana melalui apa? Melalui Samaria. Di Yerusalem setelah Yesus ngobrak-abrik bait Allah atau penjual-penjual pedagang-pedagang, Yesus ketemu Nikodemus bab 3, lalu bab 4 Yesus kembali ke Kana tetapi harus melewati Samaria. Di situ ada kisah tentang wanita Samaria di sumur Yakub. Lalu kemudian bab 4 ayat 43 tadi, Yesus kembali ke Kana untuk membuat tanda yang kedua. Jadi tanda yang pertama di Kana, Yesus merubah air menjadi anggur, lalu ke selatan, ke Yerusalem, balik lagi ke utara melalui Samaria, dan berakhir di Kana ketika ada seorang yang sakit disembuhkan. Oleh karena itu, kita melihat di bagian kedua yang besar, itu bab 2 sampai bab 12, itu di situ disebut sebagai kitab tanda-tanda. Kita sudah mengerti waktu itu, kitab tanda-tanda. Ada 7 tanda yang ada di dalam Injil Yohanes. Dan 7 tanda itu diperlihatkan kepada banyak orang. Maka Yesus menampakkan dirinya dalam tanda-tanda. Orang biasanya mengatakan mukjizat, tetapi Yohanes lebih senang memberi kata tanda karena mempunyai arti yang lebih dalam. Maka mulai sekarang kalau kita mengatakan kepada teman-teman, ini bukan hanya mukjizat, tetapi ini tanda siapakah Yesus itu. Maka bab 2 sampai bab 12 menjadi kitab tanda-tanda. Ada 7 tanda atau 7 mukjizat. Itu dibuat di depan banyak orang. Ya. Baru kemudian kitab yang kedua mulai bab 13 sampai bab 17. Itu adalah kitab kemuliaan. Kitab kemuliaan itu hanya diajarkan wejangan-wejangan itu di hadapan para murid. 12 orang. Ketika Yudas pergi, tinggal 11. Kitab kemuliaan itu kemudian dilanjutkan dalam peristiwa penangkapan Yesus, bab 18, lalu bab 19, Yesus diadili, bab 20, Yesus bangkit dari kematian. Itu kitab kemuliaan. Lalu yang terakhir adalah epilog atau penutup. Nah, itulah garis besar yang mau kita lihat. Sehingga kita mau melihat sekarang dari kitab tanda-tanda itu kita mau melihat 2 tanda pertama. Yang pertama adalah Yesus yang merubah air menjadi anggur. Tanda yang kedua, Yesus menyembuhkan anak perwira. Ya. Yesus menyembuhkan orang sakit dari kejauhan. Nanti kita akan melihat, coba. Nah, saudara-saudara, itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Ya. Mari kita buka tentang Yesus yang menghadiri perkawinan di Kana. Kita akan baca 1 sampai 11. Mari kita buka. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Nah, kita ayat pertama ini apa yang mau dimaksudkan di sana?
Kita baca sampai selesai dulu. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedoknya air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Itulah kisah tentang perkawinan di Kana. Yesus bersama Bunda Maria dan murid-muridnya hadir di sana. Kita melihat ayat yang pertama. Yang berada bersama dengan murid-muridnya di sebuah pesta perkawinannya adalah Yesus bersama Bunda Maria dan murid-muridnya. Apa yang terjadi? Saat itu mereka kehabisan anggur. Lalu reaksinya yang pertama adalah Bunda Maria. Itu garis besarnya, ya. Kalau kita lihat ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Pada hari ketiga. Hari ketiga dari mana? Ada beberapa komentar dalam teks kitab suci atau penjelasannya. Hari ketiga itu ada yang menyebut sesudah Yesus ketemu dengan Natanael, ya, karena Yesus pernah mengatakan hal-hal yang besar akan kamu lihat. Lalu sesudah 3 hari terjadilah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa ada hal yang besar yang akan disaksikan oleh para murid. Bukan hanya sekedar, kita ingat bab 1, bagaimana Yesus melihat Natanael. Sebelum Yesus melihat, Yesus tahu bahwa dia berada di bawah pohon ara. 3 hari kemudian, Natanael dan murid-murid Yesus melihat apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa para murid akan melihat hal-hal yang lebih besar. Itu 1, hari ketiga. Tapi ada orang, ahli kitab suci yang mengatakan, karena ini adalah kitab suci tentang tanda-tanda dan tentang kemuliaan, maka ada orang yang punya komentar begini. Hari ketiga, angka 3 itu adalah angka suci. Kita bisa melihat di dalam peristiwa yang pertama, angka 3 itu ada di peristiwa kebangkitan Yesus pada hari ketiga. Maka di sana dikatakan bahwa hari ketiga itu artinya mengingatkan kita pada manifestasi kemuliaan Allah
yang akan datang, yakni dalam kebangkitan Yesus. Maka di dalam Injil Yohanes itu memang simbol-simbol itu begitu banyak, sehingga harus diartikan, dimengerti, bukan hanya sebagai sebuah laporan, tetapi ada apa di balik dari simbol-simbol itu. Nah, kemudian di Kana yang di Galilea, karena ada kota Kana yang di tempat yang lain. Misalnya salah satunya adalah di Libanon. Di Libanon itu ada kota yang namanya Kana juga. Tetapi untuk membedakan antara Israel dan Libanon, maka dijelaskan di sana Kana yang di Galilea. Ya, di Kana tidak jauh dari Nazaret, tidak jauh dari Galilea atau Danau Galilea atau Danau Tiberias atau Danau Genesaret, itu sama, atau Danau Kineret. Ada 4 nama di sana. Lalu kisahnya adalah bahwa di dalam peristiwa perkawinan itu tuan rumah kehabisan anggur. Lalu Ibu Maria memberitahukan kepada Yesus. Sering ada juk-juk, kenapa kok Bunda Maria yang memberitahu kepada Yesus? Apa Bunda Maria waktu itu menjadi panitia perkawinan? Ada orang mengatakan, iya Romo, seksi konsumsi. Nah Pak, tapi itu tidak ada di dalam kitab suci. Tetapi Yesus menjawab bahwa saatnya belum tiba. Nah, itulah. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur, kata Yesus, mau apakah engkau daripadaku Ibu, saatku belum tiba. Nah, jawaban Yesus seperti ini, yang mengatakan saatku belum tiba, ini kekasan dari Injil Yohanes. Ya. Nanti kita akan melihat banyak saat, kata saat. Sehingga kata saat itu menjadi kata yang penting di dalam Injil Yohanes. Ya. Lalu, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Kata-kata satu kata penolakan ya sebetulnya. Karena apa? Saatku belum tiba. Kita akan melihat kata saat itu ada banyak di dalam Injil Yohanes. Mari kita bongkar-bongkar tentang kata saat. Siap untuk membuka kitab suci ya. Saatku belum tiba. Kata saatku belum tiba, saatku sudah tiba, ada dalam Injil Yohanes. Kita lihat misalnya di dalam sini sudah ada. Kemudian bab 7 ayat 30. Kita lihat bab 7 ayat 30. Ada kata saat juga. Sudah ketemu belum? Moga-moga cepat ketemu. 7 ayat 30 mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba, ada kata saat. Ya, kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 30. Ya. Apa yang dikatakan di sana? Maaf, Yohanes 8 ayat 20. Ya. Sudah ketemu? Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu itu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ya, jadi ada kata saat. Lagi, bab 12 ayat 23. Apa yang ada di sana? Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya. Tadi belum tiba, sekarang sudah tiba saatnya. Telah tiba saatnya. Ayat 13, bab 13 ayat 1.
Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba. Dimulai bab 13, saatnya sudah tiba. Kita lihat ayat bab 16 ayat 21. Apa yang ada di sana? Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak akan ingat lagi akan penderitaan karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir ke dunia. Ya, saatnya tiba. Nah, itulah beberapa contoh. Bab 17 ayat 1 juga ada ini. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu. Nah, kata saat itu menjadi penting di dalam Injil Yohanes. Mau menggambarkan apa dengan kata saat? Yang dimasukkan dengan saat oleh Yesus adalah saat Yesus dimuliakan, ditinggikan, disalib, yang harus ditempuh dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Pada saat itulah akan tampak kemuliaan Yesus yang diperolehnya dari Allah. Kebangkitan merupakan tanda terbesar yang disediakan oleh Allah sendiri bagi orang untuk bisa percaya kepada Yesus. Tanda-tanda lain pun memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menampakkan kemuliaan Yesus. Begitu juga dengan peristiwa perubahan air menjadi anggur di Kana. Semua tanda yang dikerjakan oleh Yesus mengantar orang untuk mengerti kemuliaan terbesar yang dinyatakan dalam kebangkitan. Nah, itulah kata saat. Maka kata saat digarisbawahi untuk memberikan pengajaran kepada kita semua bahwa saat Yesus adalah saat Yesus dimuliakan dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, tadi Bunda Maria meminta kepada Yesus, tetapi permintaannya tidak jelas, tidak pernah dijelaskan. Bunda Maria minta apa kepada Yesus? Cuman dia beritahu kepada pelayan-pelayan, apa yang diperintahkan Yesus kerjakan saja. Lalu Yesus meminta kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Jadi Yesus hanya meminta pelayan untuk membawa air yang kemudian berubah menjadi anggur. Perubahan itu tidak diceritakan. Mungkin Bapak Ibu pernah ke Israel, mendapat cerita dari sana, air itu diambil dari mana? Dalam kebiasaan orang-orang Israel, orang Yahudi, di depan pintu seringkali disiapkan tempayan-tempayan untuk pembasuhan kaki atau pembasuhan tangan seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sekarang pakai sanitizer atau juga cuci tangan sebelum masuk rumah. Tapi ini karena pandemi. Kalau di sana memang kebiasaan yang sudah berabad-abad dilaksanakan. Nah, kemungkinan besar kata orang di Kana bahwa air yang dibawa oleh pelayan-pelayan kemudian dimasukkan ke dalam tempayan itu rupa-rupanya air hujan. Ya. Orang-orang Israel punya kebiasaan bahwa kalau pada musim hujan seringkali menampung air di bak-bak tertentu. Tetapi air itu tidak dipakai untuk minum, hanya untuk cuci, entah itu cuci pakaian atau cuci kaki, cuci tangan. Dari air yang ada di dalam tempayan itu kita tahu bahwa kualitas air hujan itu pasti tidak sebersih yang
ada di dalam air aqua misalnya saja. Lalu apa yang terjadi? Yesus menyuruh mengambil, mencedok air itu dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Itu sudah kita ketahui semua. Apa yang terjadi ketika pemimpin pesta itu mengecap air yang menjadi anggur, dia terkejut sendiri. Dia tidak tahu dari mana datangnya, hanya pelayan-pelayan yang mengetahuinya. Itu semua terjadi di Kana. Ya, saya tambahkan sedikit, apa arti kata Kana? Kota Kana. Kota Kana itu sekarang lumayan besar ya, tapi zaman dulu tuh Kana itu kota yang sangat kecil atau bahkan desa yang tidak tercatat. Kana artinya apa? Kana artinya milik, pemilik, pemilikan. Natanael yang ketemu Yesus itu rumahnya juga di Kana. Kalau kita pergi ke Kana, tempat di mana Yesus menghadiri perkawinan, itu kira-kira sekitar 50 meter dari itu adalah rumahnya Bartolomeus atau Natanael. Di situ ada sebuah gereja juga. Kana adalah miliknya. Maka kalau kita melihat bab 1 ayat 11, di sana juga ada kata miliknya. Kita lihat bab 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya. Maka kata Kana itu dipakai oleh Yesus untuk mengajar karena apa? Karena di dalam miliknya nanti kita melihat ada beberapa teks. Miliknya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi ternyata orang-orang Israel, orang Yahudi banyak yang tidak percaya. Sudah dikatakan di dalam bab 1 yang menggambarkan nanti bab-bab yang berikutnya, bahwa milik kepunyaannya tidak menerimanya. Bahkan nanti digambarkan menolak Yesus dan menyalibkan Yesus. Nah, apa yang kemudian terjadi di dalam peristiwa Kana itu? Air yang dicedok oleh pelayan itu dan dicicipi oleh kepala atau pimpinan perkawinan itu berubah menjadi anggur yang sangat mahal dan sangat berkualitas, anggur yang terbaik. Apa yang mau dimaksudkan oleh Yohanes? Anggur yang terbaik, anggur yang kualitasnya sangat bagus. Nah, kalau kita merenungkan Injil Yohanes, siapakah Yesus itu dalam kehadirannya? Pada saat perkawinan Kana terjadi, mereka sudah mengecap anggur yang biasa. Anggur yang biasa, kemudian Yesus memberikan anggur yang luar biasa. Di sana ada satu pengalaman iman atau pengalaman dari masyarakat Yahudi, karena anggur adalah simbol apa ya? Simbol sukacita yang luar biasa. Anggur sukacita. Simbol rahmat dan berkat Allah yang bisa dinikmati. Kalau kita minggu kemarin itu ikut misa, itu Injilnya adalah pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kita melihat di Israel itu ada orang yang punya banyak kebun anggur. Jadi kebun anggur menjadi hal yang biasa. Maka kalau mereka sudah mencicipi anggur yang biasa dan kemudian menjadi baik,
Itu gambaran apa? Selama hidup ini orang-orang Israel sudah menerima rahmat Tuhan yang begitu banyak di dalam sejarah Israel, sejarah perjanjian lama. Tetapi mereka semua masih menantikan datangnya Sang Mesias yang menjadi representasi dari kehadiran Allah sendiri. Lalu anggur yang lama itu adalah kebaikan-kebaikan rahmat Tuhan di masa lalu. Lalu seorang yang pemimpin tadi bertanya, mengapa kamu menyimpan anggur yang baik sampai sekarang? Bukankah yang anggur baik dulu yang harus disampaikan, lalu baru yang kurang baik, tetapi engkau menyimpan anggur sampai sekarang? Anggur kelimpahan, anggur kemuliaan, anggur berkat dari Tuhan, itu disimpan, itulah Yesus. Simbol Yesus sendiri. Pada zaman perjanjian lama, umat Allah telah menerima rahmat, wejangan, pengajaran dari para nabi, orang-orang yang diutus Allah untuk memberitakan kabar gembira. Namun, yang terbaik itu masih disimpan, yakni anggur terbaik itu adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri yang masih tersimpan, belum keluar. Dan Yesus sebagai simbol apa? Yesus adalah sang anggur yang terbaik dan bahkan berlimpah-limpah. Kita lihat tadi 6 tempayan penuh dengan anggur. Artinya apa? Artinya di situ digambarkan kelimpahan berkat yang luar biasa. Rahmat yang sangat berlimpah. Jadi anggur yang terbaik adalah Kristus sendiri yang diberikan terakhir setelah semua anggur kebaikan Tuhan, rahmat Allah itu dianugerahkan kepada manusia, dan barulah anggur yang terbaik yang masih tersimpan sampai sekarang baru kemudian dikeluarkan. Ya. Jadi kelimpahan anggur itu sebagai kelimpahan kemuliaan yang datang dari Allah. Ini masih tersimpan dan baru dikeluarkan kemudian. Itu artinya anggur yang dikatakan oleh orang yang mencicipi anggur. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Yesus memberikan anggur itu dalam kelimpahan. Kelimpahan anggur merupakan tema kenabian yang sering dijumpai dalam perjanjian lama untuk menampilkan kedatangan kerajaan Allah. Anggur dalam perjanjian lama itu ada di mana? Mari kita lihat beberapa teks dalam perjanjian lama. Misalnya kitab Nabi Yesaya. Ya, kita bongkar-bongkar kitab suci sejenak ya. Kitab Nabi Yesaya bab 25 ayat 6. Di sana disebutkan ada kelimpahan anggur. Yesaya 25 ayat 6. Kita baca sejenak. Judulnya Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar. Ya, masakan yang bergemuk, anggur yang tua yang disaring endapannya. Nah, disitulah gambaran anggur itu adalah kelimpahan rahmat Tuhan. Kita bisa melihat lagi yang teks yang lain, misalnya Amos. Kitab Nabi Amos bab 9 ayat 13.
Ya. Sudah ketemu? 9 ayat 13. Amos. Singkatannya AM. Ya. Kalau AMS itu Amsal. Jadi kadang-kadang agak sedikit rancu membedakan kalau disingkat AM sama AMS itu bedanya apa? Kalau AM itu Amos, Nabi Amos yang hidup di Israel tahun 760-an. Kalau AMS itu kitab Amsal. Dalam Amos 9:13-14 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun anggur buah-buahan dan makan buahnya. Itulah kelimpahan berkat Allah dalam perjanjian lama. Namun itu belum anggur yang terbaik. Anggur yang terbaik adalah Yesus sendiri yang baru dikeluarkan di dalam Injil Yohanes pada saat Yesus datang. Itulah sekedar contoh, masih ada beberapa teks, nanti bisa dicari sendiri. Maka perjamuan, seperti perjamuan di Kana adalah simbol sebagai pesta surgawi. Kelimpahan anggur adalah kelimpahan kemuliaan, pesta surgawi yang datang dari Allah. Oleh karena itu, dengan tanda itu murid-muridnya semakin menjadi percaya. Kepercayaan mereka tidak berhenti pada tanda, tapi pada identitas si pembuat tanda, yakni Yesus Kristus sendiri, Sang Mesias. Inilah yang dikehendaki oleh penginjil, yakni bahwa semua telah ditulis supaya orang percaya. Itulah maksud penulisan Injil Yohanes. Sudah dikatakan kemarin juga, bab 20 ayat 30-31, itulah maksud dari penulis Yohanes, supaya mereka yang melihat itu sungguh menjadi percaya. Itulah yang diceritakan di dalam bab 2, sehingga anggur di dalam kisah-kisah Injil itu menjadi sebuah simbol dari kelimpahan rahmat Tuhan yang luar biasa. Ceritanya sudah kita hafal semua, meskipun demikian kita mau melihat bahwa tidak di sana ada satu maksud tertentu dari Injil Yohanes. Lalu kalau kita mau merenungkan dengan kehidupan kita masih bisa panjang lebar. Misalnya saja, apa yang terjadi seandainya Yesus tidak hadir, maka akan kacau balau pertemuan di dalam perkawinan itu. Maka kehadiran Yesus adalah sumber keselamatan bagi keluarga dan bagi orang-orang itu. Nah, seandainya air itu tidak diserahkan kepada Yesus, maka akan tetap menjadi air. Karena diberkati oleh Yesus, akan menjadi anggur yang berkelimpahan. Dalam kehidupan kita, kalau menjadi permenungan, hidup kita ini juga tidak akan berarti tanpa berkat Tuhan. Maka kita membutuhkan berkat dari Allah supaya anggur yang kita punya atau air yang tidak berarti ini berubah menjadi anggur yang mahal dan berkelimpahan. Ya. Banyaknya tempayan yang berisi anggur itu menggambarkan rupa-rupanya yang hadir cukup banyak.
6 tempayan itu ada yang mengatakan 40 liter, ada yang mengatakan 100 liter. Itu hanya menggambarkan kelimpahan rahmat dan berkat yang berasal dari Allah dan ada di dalam peristiwa perubahan air menjadi anggur itu. Saatku belum tiba. Tetapi saat itulah Yesus menampilkan juga kemuliaan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Bunda Maria itu menyuruh Yesus untuk membantu kesulitan yang ada di dalam peristiwa pernikahan itu? Bukankah saatnya belum tiba, Yesus mengatakan. Saatnya kan, saatku belum tiba, Bu. Kalau di dalam terjemahan yang asli, perempuan sebelumnya dikatakan. Bukan ibu, tapi perempuan. Itu menjadi hal yang biasa di dalam Injil. Kalau kita melihat teks-teks lain juga ada yang sama seperti itu. Meskipun itu dikatakan sebagai tanda yang pertama, tetapi kalau kita melihat teks bab 2 ayat 23, coba kita lihat. Yohanes 2 ayat 23. Apa yang dikatakan di sana? Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi rupa-rupanya ada juga tulisan laporan yang mengatakan Yesus tidak hanya membuat tanda yang pertama ini, tetapi rupa-rupanya di Yerusalem Yesus sudah banyak membuat tanda-tanda. Tetapi yang diambil oleh Yohanes hanya tujuh tanda yang menampilkan siapakah Yesus itu. Dan rupa-rupanya banyak orang yang sudah pernah melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Yesus selain tanda pertama ini. Itu diceritakan dalam bab 2 ayat 23. Tetapi mengapa? Tanda yang kedua, tanda di Yohanes 2, tanda ini ditempatkan di situ dan dipilih dari sekian banyak tanda. Ya. Itu mengawali sebuah peristiwa tanda-tanda berikutnya. Bahwa Yesus akan tampil di dalam masyarakat dengan menampilkan diri melalui tanda-tanda. Dan tanda-tanda ini nanti menjadi persoalan dengan orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita nanti membaca teks orang-orang Yahudi itu siapa? Yohanes lebih mementingkan atau lebih menekankan yang disebut orang-orang Yahudi sebetulnya adalah para pemimpin agama Yahudi yang berpusat di Yerusalem. Maka peristiwa yang pertama ini ditempatkan oleh Yohanes sebagai tanda pertama karena nanti di dalam teks-teks dan bab berikutnya tanda ini akan dipersoalkan dan menjadi sebuah polemik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi atau para pemimpin agama Yahudi. Dan nanti bab 2 kemudian akan diteruskan dengan Yesus yang ada di Yerusalem. Nanti kita akan melihat mengapa Yesus juga menampilkan diri di Yerusalem di awal dari Injil Yohanes ini. Nanti kita akan melihat. Nah, itulah yang kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 2 dalam perkawinan yang sebetulnya mau menampilkan awal dari seluruh Injil Yohanes tentang tanda, tentang kata saat, dan juga tentang kelimpahan kemuliaan Allah yang digambarkan
dengan anggur yang paling baik. Ya. Jadi dari anggur yang tidak baik biasa saja menjadi anggur yang terbaik adalah sebuah gambaran perubahan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah anggur yang biasa-biasa, lalu perjanjian baru adalah anggur yang terbaik yang adalah Yesus sendiri. Itulah yang pertama, tanda yang pertama. Sehingga Yohanes memakai kata tanda sebagai sebuah ungkapan siapakah Yesus yang sebenarnya. Ya, kita melihat yang sedikit tentang Bunda Maria. Di dalam Injil Yohanes, Bunda Maria itu ada 2 kali. Satu di Kana, yang kedua nanti di bawah salib Yesus. Ya. Menjadi pertanyaan, mengapa Bunda Maria kok boleh meminta, boleh dikatakan meminta kepada Yesus ya, supaya membantu mengatasi persoalan. Sebetulnya Bunda Maria sendiri juga tidak tahu apa yang akan dibuat oleh Yesus. Pokoknya dia mengatakan kepada pelayan, apa yang diminta oleh Yesus kamu lakukan saja ya. Nah, Bunda Maria dalam hal ini meminta kepada Yesus. Siapakah Bunda Maria di dalam Injil Yohanes? Yesus menjawab tadi, saatku belum tiba. Berarti apa? Sebetulnya Yesus tidak akan menampilkan saat itu. Karena apa? Saat Yesus dimuliakan, ditinggikan, disalib, itu belum tiba saatnya di bab 2. Baru nanti bab 18, 19, 20, disitulah saatnya sudah tiba. Tapi mengapa Bunda Maria memaksa supaya sekarang ini, seolah-olah Bunda Maria minta supaya saatnya itu dibuat sekarang ini. Nah, kalau itu kita artikan bahwa Yesus harus menampakkan kemuliaan pada saat ini, berarti Yesus harus disalib saat ini. Maka penolakan Yesus, Bu, saatku belum tiba. Ya. Tetapi Yesus tetap melaksanakan apa yang diminta oleh Bunda Maria. Maka di situ ada sebuah arti, meskipun saatnya belum tiba, tetapi Yesus berbuat sesuatu yang menampilkan kemuliaannya. Oleh karena itu, orang mengatakan bahwa Bunda Maria yang meminta kepada Yesus, yang sebetulnya Bunda Maria juga harus menantikan saatnya, namun Bunda Maria menjadi simbol adanya sebuah harapan. Harapan yang sudah mendarah daging di dalam diri orang Israel sejak lama, agar peristiwa keselamatan dan kemuliaan itu segera terjadi. Jadi Bunda Maria menjadi apa? Menjadi gambaran dari orang-orang Israel atau bangsa Israel yang tidak sabar lagi menantikan saat yang ditentukan oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan di dalam Yesus. Maka ia membuat perintah kepada para pelayan untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan Yesus. Jadi ini harapan mesianisme itu sudah ada dan mendarah daging dalam diri orang-orang Israel. Kita tahu harapan mesianisme itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Setelah Daud mati, itu orang-orang Israel sudah merasakan adanya keputusasaan karena tidak ada seorang hebat sehebat Raja Daud. Maka mereka mempunyai sebuah gambaran akan
hadirnya seorang Mesias, seorang tokoh Israel. Dan rupa-rupanya harapan akan datangnya orang Israel itu diungkapkan oleh Bunda Maria. Ayo segera datang Sang Mesias. Dengan apa? Dengan permintaan Bunda Maria untuk berbuat sesuatu, meminta kepada Yesus. Dan inilah sebuah gambaran bahwa orang Israel betul-betul menantikan kehadiran Sang Mesias yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan. Itulah makna yang terdalam dari kisah tentang Yesus yang merubah air menjadi anggur. Mungkin kita berhenti dulu sampai sekarang, sampai saat ini, karena saatnya sudah tiba untuk beristirahat 5 menit. Ya. Setelah Yesus selesai dengan peristiwa di Kana, kemudian di ayat 12 kita melihat Yesus pergi ke Kafarnaum. Nanti kita melihat hubungannya dengan bab 4 ayat 43 dan seterusnya ketika Yesus memberikan tanda yang kedua, ya nanti itu minggu depan, ya. Yakni anak yang sakit disembuhkan sebagai tanda kedua dari ke-7 tanda-tandanya. Maka Yesus di dalam Injil Yohanes mulai karyanya itu di Kana. Nah, setelah selesai dengan peristiwa itu, tadi diakhiri dengan kata apa? Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Jadi waktu itu dijanjikan oleh Yesus kepada Natanael bahwa kamu akan melihat peristiwa-peristiwa yang lebih besar daripada ini. Ya, sekarang ini Natanael dan murid-murid yang lain telah melihat tanda yang lebih besar, yaitu air menjadi anggur, tanda kemuliaan Allah tampil. Lalu murid-muridnya percaya kepadanya, dan ini tahap pertama dari seluruh peristiwa kepercayaan yang nanti dialami oleh para murid. Itulah maksud dari penulis Injil Yohanes, supaya kamu menjadi percaya. Bukan hanya para muridnya, tetapi supaya kita umat Kristiani juga menjadi percaya. Lalu dilanjutkan ayat 12, mari kita baca. Sesudah itu Yesus pergi ke Kafarnaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Kalau kita meminjam dari tiga Injil sebelumnya, kata Kafarnaum seringkali disebutkan oleh para penulis Injil sebelumnya. Bahkan Kafarnaum itu menjadi kotanya Tuhan Yesus. Kalau kita memasuki kota Kafarnaum, di pintu gerbang itu ada tulisan besar, The Town of Jesus, ya, kotanya Tuhan Yesus. Dari banyak peristiwa, Yesus seringkali membuat banyak mukjizat di sekitar Kafarnaum. Ya, ada beberapa cerita, kok Yesus pindah dari Nazaret ke Kafarnaum. Ya. Rupa-rupanya ada ancaman dari Herodes. Kita tahu bahwa Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung,
itu mendapatkan wilayah Galilea sebagai wilayah yang diwariskan oleh ayahnya Herodes Agung. Ya, sehingga Kafarnaum itu rupa-rupanya agak menjauh dari kotanya Herodes. Karena apa? Karena kalau dekat Herodes seperti Yohanes akan mengalami pembunuhan. Yohanes dipenggal kepalanya oleh Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung. Maka Yesus pergi ke Kafarnaum, menjadi kotanya di mana Yesus banyak mengajar di sana. Kalau kita pinjam Injil Matius misalnya saja, khotbah Yesus yang pertama itu dilakukan oleh Yesus di bukit di Kafarnaum. Nah, nanti kita akan melihat Kafarnaum lagi ketika kita masuk ke bab 4, khususnya pada peristiwa tanda yang kedua. Sekarang kita memasuki bab 2 ayat 13. Yesus menyucikan bait Allah. Ini bait Allah itu di Yerusalem. Jadi Yesus dalam bab 2 itu sudah pergi ke Yerusalem. Apa yang dibuat oleh Yesus di sana? Ya. Tidak seperti Injil-Injil sebelumnya, Yesus itu diceritakan oleh Markus, Matius, dan Lukas hanya satu kali pergi ke Yerusalem merayakan Paskah. Tetapi Injil Yohanes itu bab 2, itu awal dari seluruh penampilannya, itu sudah Paskahan di Yerusalem. Apa yang terjadi kalau Paskah atau perayaan Paskah itu dilakukan di Yerusalem? Perayaan Paskah adalah perayaan terbesar di dalam budaya atau penghayatan iman orang Israel. Karena apa? Perayaan Paskah adalah perayaan seperti hari kemerdekaan Republik Indonesia misalnya. Merayakan apa? Merayakan pembebasan orang-orang Israel dari Mesir melalui padang gurun sehingga mendapatkan tanah dan bisa membangun bait Allah di Yerusalem. Ini peristiwa yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, setiap hari Paskah, setiap tahun, kalau kita pernah memperhatikan, Paskahan kita itu juga bersamaan dengan Paskah orang Yahudi. Hitungannya bagaimana? Paskahan itu selalu dirayakan pada bulan purnama. Bapak Ibu pernah memperhatikan enggak? Kemarin Paskah, malam Paskah itu pas bulan purnama. Maka perayaan Paskah itu harinya atau tanggalnya tidak tentu, tidak seperti Natal tanggal 25. Tapi Paskah itu hitungan bulan, pas bulan purnama perayaan Paskah dirayakan. Sehingga perayaan Paskah itu maju mundur sesuai dengan bulan. Tanggal 15-14 Nisan. Karena hari Paskah itu hari besar, maka orang-orang Yahudi, orang-orang Israel yang berada di seluruh daerah luar Yerusalem pada datang karena ada keterikatan batin dengan peristiwa pembebasan mereka dari perbudakan Mesir. Sehingga mau tidak mau banyak sekali orang setiap Paskah kumpul dari berbagai macam penjuru dunia. Ya. Oleh karena itu pada waktu Paskah zaman ketika Yesus nanti disalibkan, itu banyak sekali orang datang dan banyak juga tentara-tentara Roma yang jaga. Jangan-jangan ada kerusuhan di sana. Maka banyak tentara Roma yang berjaga, banyak orang Yahudi yang tersebar diaspora berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah Yahudi. Pembebasan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan. Dan pada saat itulah Yesus datang ke Yerusalem juga untuk merayakan Paskah. Kita baca ayat 13 sampai selesai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dari Kafarnaum ke Yerusalem itu jauh, dari utara sampai selatan. Dalam peta itu kita lihat. Ya, Kafarnaum itu di daerah di pinggir Danau Galilea atau Danau Genesaret, Danau Tiberias. Yerusalem itu di selatan, dekat Laut Mati. Kalau kita lihat jaraknya kurang lebih ya 125 kilo atau 150 kilo berjalan kaki. Bayangkan itu. Dan orang begitu bahagia, senang, bersemangat ketika ke Yerusalem karena apa? Karena mau merayakan peristiwa yang menyangkut seluruh hidup orang-orang Israel. Tuh lihat di dalam peta dari Kafarnaum sampai ke Yerusalem itu begitu jauh. Nah, kenapa Yohanes mencatat Yesus yang pergi ke Yerusalem? Dan nanti kita lihat mendapati di Yerusalem banyak orang yang berjualan di Bait Allah. Lalu terjadi konflik antara orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi dan Yesus. Dua peristiwa, tanda dan peristiwa konflik itu dua gambaran yang menjadi awal dari seluruh peristiwa Yesus sampai akhir. Konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi menjadi awal dari konflik keseluruhan yang terjadi nanti puncaknya Yesus disalib. Maka ini menjadi awal dari konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Apa yang terjadi? Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi ternyata setiap Paskah itu ada upacara pengorbanan anak domba atau binatang kurban. Ada banyak maksud dari mempersembahkan kurban itu. Seperti intensi-intensi yang sering kita haturkan dalam hari Minggu itu kan. Ada minta ampun atas dosa, ada syukuran, ada macam-macam itu. Nah biasanya orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu membawa binatang kurban yang akan dikurbankan di mezbah, di Bait Allah. Tetapi orang-orang Yahudi atau pemimpin agama Yahudi kemudian minta syarat supaya orang-orang yang mau membawa kurban, binatang kurban itu harus binatangnya yang sempurna, tidak boleh ada cacat, tidak boleh kupingnya separuh misalnya, kakinya pincang, matanya PC, enggak boleh. Itu nanti tidak pantas untuk Tuhan. Siapa orang yang membawa binatang kurban tidak sempurna, dosanya tidak diampuni misalnya saja. Tidak diterima oleh Tuhan, dosanya semakin besar masuk neraka. Itu alasan-alasan pemimpin agama Yahudi. Maka orang-orang yang mendengarkan orang Saduki ngomong begitu ya merasa takut. Nanti doanya tidak dikabulkan, masuk neraka dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemimpin agama Yahudi mempunyai kebijaksanaan supaya terjamin bahwa anak domba, anak sapi, anak burung merpati itu terjamin kesehatannya. Oleh karena itu pemimpin orang-orang Yahudi itu bekerja sama dengan para pedagang dan konglomerat. Dengan demikian binatang-binatang itu disediakan di Bait Allah. Tidak usah bawa karena banyak yang juga datang dari jauh. Kalau bawa sapi kan capek, gitu. Repot. Maka disediakan sapi, anak domba, burung merpati untuk dipersembahkan di sana. Nah kemudian disitulah terjadi sebuah permainan
harga dari para pemimpin agama Yahudi. Ada sebuah catatan bahwa di dalam bait Allah, harga di luar, harga pasar, di pasar pada umumnya itu Rp50 misalnya saja, tapi di bait Allah itu naik menjadi Rp1.000. Luar biasa kan? Berapa kali lipat itu. Tetapi orang-orang terpaksa harus membeli di situ karena diintimidasi oleh para pemimpin agama Yahudi. Kalau tidak membeli yang terbaik, dosamu tidak diampuni, kamu masuk neraka. Apalagi tidak boleh nawar, seperti kalau kita pergi ke rumah duka itu membeli peti, katanya tidak boleh menawar. Itu. Nah, untuk membeli binatang-binatang dari bait Allah itu, orang harus memakai uang Yerusalem. Tidak boleh memakai uang dari negara Indonesia, negara Jerman, negara mana saja. Maka di sana ada money changer, penukar-penukar uang Yerusalem. Setiap orang yang mau membeli harus tukar uang dulu. Dan harga uang di Yerusalem, uang Yerusalem itu mahalnya bukan main. Orang menyebutkan bahwa uang Yerusalem itu namanya Tyria, T-Y-R-I-A. Sehingga saudara-saudara, apa yang terjadi pada hari Paskah Yahudi itu bukan hanya karena halaman bait Allah itu menjadi kotor luar biasa, tetapi di situ ada permainan harga yang akhirnya disebutkan sebagai korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi, yaitu memanipulasi Tuhan dijual untuk kepentingan kekayaan para pemimpin agama Yahudi. Oleh karena itu kita bisa mengerti bahwa Yesus yang menghayati sejak umur 12 tahun dalam Injil Lukas, Yesus pernah dan sudah pergi ke Yerusalem. Bait Allah bagi orang-orang Yahudi sebetulnya dan juga dihayati oleh Yesus adalah rumah Tuhan, perjumpaan antara Allah dan manusia. Namun sekarang dijadikan sebagai sarang penyamun, itu dikatakan di sana. Sebagai tempat untuk berjualan. Yang dibalik dari semua jualan itu adalah korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Saduki, para imam pemimpin agama-agama Yahudi di situ. Oleh karena itu, Yesus ketika melihat peristiwa itu, Yesus mengambil cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ini alasannya Yesus menjadi tempat berjualan. Kita melihat pasti orang-orang yang jualan itu tidak ada di dalam bait Allah, tetapi di halaman bait Allah. Kita melihat halaman bait Allah itu begitu luas. Karena apa? Karena orang-orang tidak boleh masuk ke dalam bait Allah atau juga di sekitar bait Allah. Karena kita tahu bahwa bait Allah adalah tempat suci, di paling depan itu ada yang disebut tempat Maha Kudus. Kalau Bapak Ibu melihat tembok ratapan yang seringkali disebut tembok barat, itu ada orang-orang yang berdoa di tembok ratapan. Orang Indonesia menyebut tembok ratapan, kalau orang sana menyebut tembok barat. Kenapa tembok barat? Karena bait Allah itu menghadap ke timur. Menghadap ke timur, lalu di bagian barat, paling ujung, itu ada tempat yang maha kudus. Tempat maha kudus.
Apa isinya? Dulu tempat yang Maha Kudus itu adalah tempat di mana peti perjanjian ditaruh di tempat yang Maha Kudus. Lalu ditutup dengan korden. Sehingga umat yang mengikuti ibadat di Bait Allah tidak pernah bisa melihat tempat yang Maha Kudus karena tertutup korden. Dan orang yang boleh masuk di tempat yang Maha Kudus itu hanya imam yang bertugas memimpin doa. Ya. Maka orang-orang Israel sekarang ini selalu berdoa di tembok barat. Kenapa? Karena mereka ingin mendekat, ingin berdoa di tempat yang paling dekat dengan tempat yang Maha Kudus. Maka di situ disebut tembok barat, karena ujung barat itulah paling dekat dengan tempat yang Maha Kudus. Sampai sekarang tidak tahu di mana itu peti perjanjian, masih digali, dicari terus-menerus. Itulah tembok barat, ada di layar. Ya. Orang-orang berdoa itu di belakangnya tembok ini diyakini bahwa di situ ada tempat yang Maha Kudus. Ya. Lalu di depan balik sana ada pintu gerbang, di dekat pintu gerbang ada kuburan. Ya, katanya nanti pada akhir zaman Sang Mesias akan lewat di situ. Sekarang ini ditutup karena nggak boleh lewat, itu lucu-lucunya. Lalu apa yang dikatakan di dalam Injil dikutip dari kitab suci. Maka teringatlah para murid akan kata-kata yang ada di dalam kitab suci Perjanjian Lama yang oleh Yesus dikatakan di sana. Dikutip, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ya. Itu ada dikatakan oleh Yesus karena apa? Mengingat bahwa tempat itu adalah tempat suci, maka dia sangat bersemangat untuk mengusir orang itu, orang-orang yang berjualan. Tentu saja ketika Yesus agak marah di Bait Allah, yang bereaksi itu adalah para pemimpin agama Yahudi. Orang-orang Yahudi, maksudnya para pemimpin agama Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ya, jadi ini tanda sudah dipersoalkan. Karena mereka selalu mengingat bahwa pada zaman Musa, ketika mereka kelaparan di padang gurun, Musa memberikan tanda dari Allah berupa makanan mana. Nanti kita akan melihat di bab 6 ketika Yesus mengatakan roti dari surga. Jadi ada tanda yang diminta oleh orang-orang Yahudi supaya mereka tahu bahwa Yesus adalah orang yang diutus Allah, Mesias, yang harus menunjukkan tanda kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias yang berhak bertindak demikian. Tetapi Yesus menjawab dengan sebuah kata yang tidak dimengerti oleh orang-orang Yahudi. Dia mengatakan apa Yesus? Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini kata-kata yang tidak mudah untuk dicerna, apalagi orang Yahudi tidak tahu latar belakang Yesus. Maka mereka kemudian menjawab dengan apa yang dimengerti. Lalu orang Yahudi berkata kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi orang-orang Yahudi salah paham, tidak menangkap apa yang dikatakan oleh Yesus. Orang-orang Yahudi menangkap aneh, ya, menangkap bahwa Yesus itu aneh. 46 tahun saja enggak selesai, masa 3 hari kamu bisa mendirikan bait Allah. Kita tahu sejarah bait Allah
pertama kali dibangun oleh Raja Salomo sekitar tahun 900 sebelum Masehi. Lalu tahun 586 sebelum Masehi, Bait Allah itu dihancurkan, diserang oleh tentara Babilonia di bawah pimpinan Nebukadnezar. Rata tanah. Lalu orang-orang Yehuda itu diangkut ke Babilonia menjadi tawanan. 50 tahun kemudian, Raja Babilonia kalah perang dengan Persia. Raja Sirus yang menguasai, mengalahkan Nebukadnezar sehingga orang-orang Israel boleh kembali ke Yerusalem. Meskipun tidak banyak yang kembali ke Yerusalem, itu yang sering disebut sisa-sisa Israel. Hanya sebagian orang yang kembali ke Yerusalem, kemudian membangun kembali bait suci yang kedua di bawah pimpinan 3 orang yang seringkali disebut Ezra, Nehemia, dan Zerubabel. Ya. Mereka membangun bait Allah yang sederhana, diberkati, diresmikan tahun 515 sebelum Masehi. Lalu itulah yang dipakai bait Allah yang kedua. Lalu Herodes Agung itu yang menjadi raja, Herodes Agung tahun 37 sebelum Masehi sampai tahun 4 sebelum Masehi, tahun 4 mati, itu direnovasi oleh Herodes Agung menjadi indah sekali. Dan tadinya tidak terlalu bagus, Herodes Agung untuk mencari simpati, karena Herodes Agung itu bukan orang Israel, ya. Dia adalah orang Edom, ya, di selatan Yerusalem, selatan Laut Mati sana. Itu Herodes Agung di situ bersama dengan istrinya namanya Doris. Ya. Itu untuk mencari simpati dia membangun bait Allah di Yerusalem. Artinya merenovasi sehingga dihiasi dengan berbagai macam hiasan yang indah. Sehingga orang menyebutkan 46 tahun dia membangun bait Allah itu. Apakah engkau dalam 3 hari bisa membangun? Tetapi rupa-rupanya apa yang dikatakan Yesus itu mempunyai simbol yang sangat suci. Yang dimaksudkan bait Allah adalah tubuhnya Yesus sendiri. Lalu baru murid-muridnya ingat ketika Yesus bangkit dari kematian. Sehingga ketika Yesus ada di Yerusalem itu dikatakan di sana, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus. Itulah yang terjadi di Yerusalem. Tetapi tidak semua orang menjadi percaya. Banyak orang juga yang kemudian memusuhi Yesus. Nah, ada 2 peristiwa yang pertama. Satu di Galilea tadi, di Kana, satu di Yerusalem. Nanti ini 2 kata, tanda dan permusuhan ini akan berlanjut terus. Mengapa Yesus mengawali perayaan Paskah di Yerusalem? Karena ini adalah awal dari konflik yang terjadi. Orang-orang Yahudi, pemimpin agama Yahudi sudah bertanya, tanda apakah yang bisa kamu tunjukkan bahwa kamu berkuasa, punya kuasa untuk berbuat demikian? Ini nanti ditanyakan terus tentang tanda dan kuasa. Seperti yang pernah kita dengar ketika Pilatus itu bertanya kepada Yesus dalam pengadilan. Ya, aku punya kuasa untuk membebaskan dan menghukum engkau. Yesus mengatakan, kamu tidak punya kuasa apapun terhadap diri saya. Itulah yang kemudian terjadi. Maka perayaan Paskah yang terjadi di Yerusalem dan terjadi konflik, itu menjadi gambaran
Awal dari konflik-konflik yang nanti akan terjadi sampai akhir hidup Yesus. Dengan demikian, posisi peristiwa Kana dan konflik di Yerusalem itu menjadi awal dari seluruh perjalanan Yesus berikutnya sampai akhir. Nah, itulah kira-kira yang terjadi di bab 2 tentang Yesus yang di Kana dan di Yerusalem. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu Romo kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa dan nanti mohon berkat dari Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, kami boleh belajar bersama dengan pengantaraan Romo Gunawan. Semoga kami semakin yakin dan teguh dalam iman, semakin berani menyerahkan diri kami, air kami unjukkan kepadamu, agar Kau ubah menjadi anggur sukacita dan menjadi penuh dalam hidup kami. Sekarang kami akan kembali kepada keluarga kami masing-masing, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dengan berkat-Mu. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai ketemu. Matur nuwun Romo, Bapak Ibu. Salam sehat selalu, sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati.